Sekarang kita lanjut ke jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Pertama itu kita akan bahas tentang diskriminan. Diskriminan atau dilambangkan dengan huruf D kapital, di mana diskriminan itu dia untuk menghitungnya adalah dari B kuadrat dikurang dengan 4 kali A kali C. Ingat, A, B, C di sini adalah urutan dari bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Jadi variabel-variabel A, B, dan C-nya itu dari urutan bentuk umum persamaan kuadrat. Berdasarkan nilai diskriminan dapat diketahui nilai akar-akar persamaannya. Jadi persamaan kuadrat itu nanti ketika disajikan sebuah gambar, kalian bisa menentukan bentuk umum persamaannya tanpa harus menghitung terlalu panjang dengan cara kalian menganalisis dari gambarnya. Berdasarkan dari hasil hitung diskriminannya, persamaan kuadrat akarnya dibagi jadi 3. Yang pertama, akar persamaan kuadrat dia mempunyai 2 akar nyata yang berbeda. Jadi akar-akarnya itu berbeda, nilai X1 dan X2 nya itu berbeda kalau nilai diskriminannya itu lebih besar daripada 0. Kemudian dia akan mempunyai 2 akar yang sama atau nilai X1 dan X2 nya sama. Ada juga yang bilang dengan akar kembar kalau dia nilai diskriminannya sama dengan 0. Dan yang ketiga, persamaan kuadrat akan mempunyai akar imajiner atau tidak nyata. Tidak nyata atau imajiner itu yang kayak gimana, Bu? Dia dalam bentuk di dalam akar. Ya, misalnya 3 akar 2, 5 akar 15 akar 3, yang seperti itu ya, imajiner. Jadi dia proses penghitungannya itu tidak bisa diselesaikan dapat jawaban yang misalnya 2 atau 3 dengan bilangan bulat, enggak, tapi dia masih ada dalam bentuk bilangan lainnya lagi. Bilangan bulat digabungkan dengan bilangan akar, itu dibilang sebagai akar imajiner atau tidak nyata. Dia menghasilkan akar tak nyata apabila nilai diskriminannya kurang dari 0. Untuk lebih memperjelasnya lagi, kita akan masuk ke penjelasan yang berikutnya. Yang pertama, persamaan kuadrat akan mempunyai 2 akar nyata dengan nilai akar yang berbeda atau X1 dan X2 nya akarnya berbeda jika mempunyai nilai diskriminan lebih dari 0. Contohnya, ada sebuah persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Persamaan kuadratnya X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Langkah mencari akar-akarnya yang pertama itu, di sini kita bukan mencari akarnya ya, hanya menentukan dia mempunyai akar yang berbeda, akar yang sama, atau akar yang imajiner, akar X1 X2 nya. Dengan cara pertama, dari persamaan kuadratnya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C nya. Nah, dari persamaan di soal itu kan jelas untuk A nya hanya X kuadrat saja, berarti A nya itu 1, B nya 3X berarti B nya adalah 3, dan konstantanya itu adalah 2. Rumus mencari diskriminan D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Masing-masing nilai A, B, dan C nya kita substitusikan ke dalam rumus diskriminan. Diskriminan atau D kapital sama dengan, karena B nya 3 berarti kita masukkan 3, jadinya 3 kuadrat dikurangi 4, A nya kita ganti 1 dan C nya kita ganti 2. 3 kuadrat hasilnya adalah 9,
Terus tanda operasi kurang, 4 dikali 1 4, dikali 2 8, jadi 9 dikurang 8 hasilnya 1. Nilai D-nya sama dengan 1. Berarti 1 itu lebih dari 0, ya. Berarti di sini nilai D-nya itu lebih dari 0. Berapa nilai D-nya? 1. Maka persamaan kuadrat di atas memiliki dua akar yang berbeda. Berarti nanti kalau kita hitung mencari akar-akarnya, maka nilai X1 dan X2-nya akan berbeda angkanya. Sekarang kita lanjutkan ke nilai diskriminan yang sama dengan 0 atau D sama dengan 0. Berarti kalau nilai D-nya sama dengan 0, dia akan mempunyai dua akar yang sama, atau nilai X1 dan X2-nya adalah sama. Contohnya, dari soal persamaan kuadrat, 2x kuadrat dikurang 12x ditambah 18 sama dengan 0, maka dia mempunyai akar yang seperti apa? Pertama, caranya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya sama dengan 2, dapat dari koefisien X kuadratnya yang tadi 2X kuadrat. Kemudian B-nya adalah negatif 12, kita peroleh dari persamaan kuadratnya dikurang 12X. Koefisien dari 12X, koefisien dari X-nya aja 12, karena di depannya ada tanda operasinya kurang, berarti nilai B-nya menjadi negatif 12. Dan konstantanya adalah C. Di sini pada soalnya ditambah 18, karena dia tanda operasi di depannya adalah positif, maka nilai C-nya bernilai positif, yaitu 18. Ibu tulis lagi rumusnya. D sama dengan B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C. Di sini sengaja selalu ibu tulis ulang rumusnya adalah satu, agar terekam di otak kita. Jadi kita dengan sendirinya hafal, ingat rumusnya. Baru kita masuk ke dalam penghitungan. B kuadrat berarti karena B-nya adalah negatif 12, maka tanda negatifnya berada di dalam kurung. Negatif 12 dikuadratkan, kemudian dikurangi dengan 4, dikalikan dengan A-nya 2, dikalikan dengan C-nya 18. Di sini ibu menggunakan perkalian dot atau perkalian titik. 12 kuadrat itu adalah 144, negatif, tanda negatifnya dikuadratkan, berarti kan perkalian negatif dikali negatif. Bilangan yang ada tanda negatifnya, kalau pangkatnya genap, dia hasilnya akan positif. Tetapi kalau pangkatnya bilangan ganjil, berarti nanti dia hasilnya akan negatif. Kemudian tanda operasi kurang kita turunkan, kemudian kita kalikan. 4 dikali 2 dikali 18, hasilnya juga adalah 144. Jadi diskriminannya 144 dikurang 144, hasilnya adalah 0. Karena nilai D-nya sama dengan 0, maka akar persamaan kuadrat di atas memiliki dua akar yang sama, atau nilai X1 sama dengan nilai X2. Pada penentuan nilai D, kita hanya mencari nilai D-nya aja ya, kurang dari 0, lebih dari 0, atau sama dengan 0. Kita belum mencari nilai akar. Ya, di sini hanya menentukan atau mencari nilai akar. Biar kita tahu akar-akarnya itu nanti X1 dan X2-nya itu bilangannya sama, berbeda, atau tidak nyata. Sekarang yang ketiga. Nilai diskriminan kurang dari 0, maka nanti dia akan mempunyai dua akar yang tak nyata atau imajiner. Contohnya, dari soal persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi X ditambah 1 sama dengan 0. Langkah menjawabnya,
tentukan nilai A, B, dan C-nya. Nilai A-nya 1 dapat dari koefisien X kuadrat. Nilai B-nya negatif 1 dapat dari koefisien min X. Dan dapat nilai C-nya sama dengan 1 dari konstanta ditambah 1. Masukkan ke dalam rumus. B kuadrat berarti karena B-nya negatif jadinya negatif 1 dikuadratkan. Kemudian dikurangi 4 dikalikan A-nya 1 dan C-nya 1. Negatif 1 kuadrat berarti negatif 1 dikali negatif 1. 1 kali 1, 1. Negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian dikurang 4 dikali 1 dikali 1. Hasilnya juga 4. Lalu kita selesaikan 1 dikurang 4. Hasilnya adalah negatif 3. Maka di sini nilai D-nya adalah negatif 3. Karena D-nya negatif 3, berarti nilai D itu kurang dari 0. Karena nilai D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut memiliki dua akar yang imajiner atau tidak nyata. Penggunaan nilai diskriminan sama dengan 0, kurang dari 0, ataupun lebih dari 0, nanti dia akan kita gunakan ketika kita sudah memasuki di pembahasan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu nanti dia sudah masuk ke dalam bentuk-bentuk gambar. Ya, karena persamaan kuadrat ketika dia dimasukkan ke dalam sebuah fungsi kuadrat nanti akan menghasilkan sebuah kurva, di mana kurva fungsi kuadrat ini dia berbentuk sebuah parabola atau kurva terbuka, bisa juga kurva tertutup. Kurva terbuka berarti kurvanya kurvanya terbuka ke atas atau membentuk seperti huruf U. Dan kurva tertutup dia membentuk huruf N atau kurvanya terbuka ke bawah. Jumlah, selisih, dan hasil kali akar persamaan kuadrat masih dengan bentuk umum persamaan kuadratnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nanti caranya, kalau untuk jumlah akar persamaan kuadrat itu X1 dan X2, untuk mencari jumlah akar persamaan kuadrat maka rumusnya menjadi negatif B dibagi A. Sedangkan untuk mencari hasil kali akar persamaan kuadrat yaitu X1 dikalikan dengan X2, nanti dia menghitungnya itu dengan C dibagi dengan A. Dan untuk selisih akar persamaan kuadrat atau X1 dikurang dengan X2, dia didapat dari akar dari diskriminan dibagi A. Contoh soalnya, jika X1 dan X2, di sini Ibu pakai koma ya. Jika X1, X2 atau bisa kita baca dengan jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari sebuah persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X ditambah 3 sama dengan 0, maka tentukan jumlah dari X kuadrat dan X2, hasil kali X kuadrat dan X2, dan pengurangan dari X1 dengan X2 yang tadi ya. Nah, cara menyelesaikannya yang pertama, tentukan nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadratnya. Karena persamaan kuadratnya X kuadrat dikurang 6X ditambah 3, berarti nilai A-nya kita dapatkan 1, nilai B-nya negatif 6, dan nilai C-nya adalah 3. Kemudian kita gunakan sesuai rumusnya untuk hasil penjumlahan dari dua akar persamaan kuadrat. Kalau dia penjumlahan berarti negatif B dibagi A, tanda negatif, kemudian nilai B-nya negatif 6 dibagi A-nya 1. Karena negatif sama negatif berarti min kali min sama dengan 6 dibagi 1, hasilnya pun sama dengan positif 6.
Sedangkan untuk hasil kali dari akar-akar pada persamaan kuadrat, rumusnya adalah C dibagi A. Nilai C-nya adalah 3, A-nya adalah 1, berarti 3 dibagi 1 hasilnya 3. Untuk pengurangan atau selisih dari akar persamaan kuadrat X1 dengan X2 diselesaikan dengan cara akar dari diskriminan dibagi dengan A. Diskriminannya kita cari dulu, yaitu akar dari B kuadrat dikurang 4 dikali A dikali C, baru kita bagi dengan A. Kita masukkan nilai B-nya adalah negatif 6, kemudian kita kuadratkan, kemudian dikurang dengan 4 dikalikan 1 dikalikan 3. Nilai A-nya 1, nilai C-nya 3. Baru dibagi 1. Kita selesaikan dulu operasi yang berada di dalam akar. Negatif 6 dikuadratkan berarti 36 dikurangi dengan 4 dikali 1 dikalikan 3 sama dengan 12. Akar dari 36 dikurang 12 kemudian dibagi dengan 1. 36 dikurang 12 hasilnya adalah akar 24 kemudian dibagi 1. Akar 24 dibagi 1 hasilnya tetap akar 24. Kemudian karena ini akar bisa dibagi dengan bilangan bulat karena bilangan bulatnya itu 1 ya, tapi bilangan bulat lebih dari 1 tidak bisa diselesaikan karena yang atasnya berbentuk akar dan yang bawahnya lebih dari 1 ya. Bilangan selain 0 yang dibagi dengan 1 meskipun dia bentuknya bukan bilangan bulat, hasilnya akan diri dia sendiri. Nah, baru kita selesaikan. Akar dari 24 itu kita ambil dari kuadrat sempurnanya. Kuadrat sempurna bilangan berapa sih yang kalau dikalikan itu hasilnya 24. Nah, bilangan kuadrat sempurna yang ada di antara 24 itu adalah 4 kali 6. Kenapa 4? Karena 4 itu bentuk kuadrat sempurna dari 2. Akar dari 4 adalah 2. Jadi 4 kali 6 sama dengan hasilnya menjadi akar dari 4 itu adalah 2. Kemudian tetap kita kalikan dengan akar 6. 2 dikali akar 6 hasilnya adalah 2 akar 6. Nah, bentuk 2 akar 6 ini adalah dia bentuk imajiner. Akarnya tidak nyata karena gabungan antara sebuah bilangan bulat dengan bilangan akar. Karena bilangan yang di dalam akar dia bukan dari hasil bentuk kuadrat sempurna, dia adalah bilangan imajiner.